Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai. Tadi 5 menit kita ngetes-ngetes. Saya juga tidak tahu kenapa suaranya robot. Oke. Baca PPT aja ya. Oke, yang kedua ini sekarang kita sekarang belajar komponen kebugaran jasmani. Saya sambil ngomong, saya ngetik juga. Ikuti ya. Oke Mbak, siapa yang ingat pelajaran kemarin? Coba satu-satu yuk, siapa? Yuk, mau dinilai. Soalnya ini udah mau buat nilai. Iya, buka mic-nya. Halo. Ayo, siapa yang bisa? Gimana ya? HD. Terus tes siapa yang mau ngomong sekarang? Enggak, robotnya baik itu. Halo? Coba Fatma. Buka mic-nya. Ayo ditunggu yuk. Apa yang dipelajarin minggu kemarin? Loh, kok ada rohaninya? Bukan rohani lah. Nah, apa bedanya pendidikan jasmani sama pendidikan olahraga?
Ayo. Ayo, siapa bisa? Iya, apa bedanya? Mute sini. Oke. Mari ini pendidikan jasmani yaitu tentang kebugaran tubuh seperti senam, jogging pagi. Perbedaannya sama pendidikan olahraga? Ayo, apa perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga? Terus tes, 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 tes. Lucu banget ini ya. Ayo, apa lagi? Ayo, siapa lagi? Ristiani, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas yang didesain untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat, dan akte, apa akte? Serta sikap sportif dan kecerdasan emosi. Bukan hilang. Saya menunggu. Bukan hilang, saya menunggu jawaban-jawabannya.
Dengar kan suara robotnya? Iya ya, kalau agak-agak robot-robot begitu suaranya nggak usah difokusin ke situ yang pokoknya suaranya jelas. Nggak ada suaranya. Kok bisa nggak ada suaranya? Ada, Wik? Oke, nanti kalau kurang jelas nanti lihat di YouTube ya suara saya yang sebenarnya. Iya, tadi kita minggu lalu itu untuk kesehatan. Kesehatan apa? Untuk kualitas diri. Kualitas diri itu bukan hanya badan, tapi jasmani itu ya jiwa kita ini loh, gitu loh. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, yang sehat secara spiritual, jasmani, maupun rohani. Jadi kalau dibilang pendidikan jasmani, kita melatih diri kita untuk hidup sehat, untuk hidup yang maksimal ya, dan hidup yang berkualitas maksimal dan sehat. Keseimbangannya ya, baik gitu. Oke, itu pendidikan jasmani. Nah, kalau pendidikan olahraga, berarti dia itu mendidik cabang olahraga tertentu atau banyak cabang olahraga tertentu. Nah, jadi bagaimana lempar lembing, bagaimana main sepak bola, bagaimana kita bisa main tenis, bulu tangkis, semua cabang olahraga. Ya, oke? Mm-mm. Jadi itu komponen itu tadi perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani. Siapa mau baca? Hmm. Belum.
Ya, ini saya kasih PPT-nya. Oke, itu aja lah ya. Jadi kita sekarang kembali lagi. Oke, kalau begitu saya saja yang membacakan ya. Ya, saya saja yang membacakan, Mbak-mbak ikutin. Oke, komponen kebugaran jasmani. Ada apa hal yang penting diperhatikan oleh seseorang dalam rangka menjaga kesehatan? Kesehatan yang sempurna adalah suatu keadaan yang tidak hanya bebas dari penyakit, namun juga memiliki tingkat kebugaran yang optimal, yakni suatu kondisi seseorang dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan, serta memiliki cadangan kemampuan untuk hal yang bersifat gawat darurat. Nah, itulah kesehatan yang sempurna. Tadi dibilang adalah keadaan yang bebas dari penyakit, memiliki tingkat kebugaran yang optimal, ya. Kondisinya ketika dia kerja sehari-hari, melakukan kegiatan sehari-hari, nggak mudah capek, kan? Ada orang yang gampang-gampang apa? Gampang-gampang sakit, gampang-gampang capek, kerja sedikit. Berarti itu sudah tidak seimbang lagi, berarti dia tidak bugar lagi. Ya, dan dia tidak memiliki cadangan, misalnya tiba-tiba disuruh begadang atau disuruh eh, misalnya naik mobil, naik bus dari sini ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta dia masuk rumah sakit. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang bugar, dia nggak bakalan sakit, nggak bakalan seperti itu lamanya, ya. Bisa dengar nggak? Bisa dengar penjelasan saya? Nah, jadi harapannya kita semua itu punya apa? Punya punya penyakit? Enggak ya, tapi harapannya kita itu bisa menjadi orang-orang yang tahan, tahan gitu. Nah, kita sekarang lihat lagi ke slide. Nah, apa hal yang penting diperhatikan oleh seseorang dalam rangka menjaga kesehatan? Coba itu lagi dibuka lagi slide-nya. Slide kedua, mungkin di Elekta, slide-nya nggak bisa dioperasikan. Tapi saya tadi sudah kasih di grup, jadi kita bisa buka bersama, ya. Apa hal yang penting diperhatikan oleh seseorang dalam rangka menjaga kesehatan? Apa yang penting ya? Olahraga, makanan teratur, ya, itu kan biasanya ya. Nah, jadi di sini kesehatan yang sempurna adalah suatu keadaan yang tidak hanya bebas dari penyakit, namun juga memiliki tingkat kebugaran yang optimal. Itu tadi udah.
Dan ketika memiliki kebugaran yang optimal, ada dua komponen. Yang pertama, kebugaran yang terkait dengan kesehatan, ya, health related fitness, kebugaran jantung paru, kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot, fleksibilitas, kelentukan, dan komposisi tubuh. Nah, saya mau Mbak, siapa mau baca? Utari bisa? Oke, kalau belum ada jawaban, saya lanjutkan ya. Jadi katanya di sini, kebugaran terkait dengan kesehatan, health, health care fitness, tadi katanya ya. Health care fitness, jadi itu ada kebugaran jantung paru, kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Jadi, komponen kebugaran yang terkait dengan keterampilan skill relative fitness yaitu sangat bergantung pada profesi seseorang. Misalnya, komponen kebugaran terkait dengan keterampilan seorang atlet cabang olahraga tertentu berbeda dengan seorang ibu rumah tangga. Nah, kalau orang yang bugar itu pasti jantung dan paru kita itu sehat. Tapi apa yang membuat kita nggak sehat jantung paru? Kalau bagi laki-laki maupun itu bagi perempuan, yaitu merokok. Kebiasaan merokok mengakibatkan paru-paru kita itu hitam. Dan akhirnya kita sesak napas. Waktu baru-baru merokok, pasti dibilang, nggak apa-apa itu. Aku kalau nggak merokok ini, mana bisa. Harus merokok, kalau nggak bisa kerja, gitu ya. Ya merokok lah, buang stres. Nah, tapi di sini apa? Jantung dan paru itu punya fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, untuk memompa udara ke pernafasan kita ya melalui saluran paru-paru. Kalau paru-paru kita nggak sehat, nggak bugar, gimana dong? Sesak napas. Habis itu bawa ke rumah sakit. Baru diperiksa lah, dites lah, di MRI lah ya kan, di komputer gitu. Dilihatlah di komputernya di rumah sakit, ternyata jantungnya udah hilang satu. Barulah di situ bertobat. Barulah dia bilang, oh iya, saya harus jaga paru-paru saya nggak mau merokok lagi. Kemarin kemana? Nah gitu. Sebenarnya ketika kita menjaga badan kita, jantung paru itu harus juga diperhatikan gitu ya. Kebugaran otot, kekuatan daya tahan otot. Nah, misalnya nih, kalau kita nggak pernah latihan gitu, tiba-tiba kita disuruh lari, kerja berat, itu nggak bisa, ototnya langsung sakit itu. Karena nggak biasa melakukan pekerjaan, ya jadi nggak fleksibilitas atau nggak ada kelenturan tubuhnya. Disuruh ngangkat air 1 ember aja udah kolaps. Ya, komposisi tubuh itu gimana juga, nggak seimbang. Nggak seimbang komposisi tubuhnya. Gimana komposisi tubuh nggak seimbang? Hah? Ya, jalannya gimana ya? Terseret-seret lah. Atau komposisi tubuhnya itu overweight lah. Kebanyakan makan ya. Akhirnya overweight. Siapa di sini overweight? Yang nggak tubuh ideal ya. Coba diperhatikan. Kalau, oh suaranya, iya iya. Oh iya, saya jelas, saya dengar suara Mbak jelas. Uh-uh. Iya,
Iya Mbak, saya udah periksa, tapi mungkin mic-nya ini yang nggak bisa. Iya Mbak, tadi ada tiga guru ke sini masuk, jadi saya nggak tahu entah karena itu. Oh bukan, karena memang kita pakai angkatan 4. Iya, ini kita pakai link angkatan 4 Mbak Elektanya, tapi kita tetap angkatan 6. Iya jelas, jelas. Pastinya mungkin kalau nggak apa, iya Mbak. Makanya, iya nggak. Tadi kami sudah bicarakan itu dari tadi Mbak. Saya cewek Mbak, Miss Rotua. Fokus ke pelajarannya aja ya. Mungkin komputernya yang salah. Saya nggak tahu ini kenapa. Mudah-mudahan nanti hasil YouTube dari komputer ini tidak seperti itu. Saya juga takut nih ya. Ya udah, ya udah. Dari tadi kami udah bahas itu loh. Kadang-kadang seperti itu loh. Jadi tadi udah sampai di mana ini? Fokus ke pelajaran aja ya, jangan fokus ke suara ya. Nanti kalau mau modul suaranya, mudah-mudahan YouTube-nya. Terima kasih sini. Very good student. Iya, elastisitas otot ya kan. Jadi kalau misalnya nggak pernah kerja, gimana? Disuruh lari, kira-kira kalau saya lah ya kan, saya kan mahasiswa nih. Saya rasa karena saya sudah tidak pernah lagi melatih otot bekerja, pasti kalau saya disuruh kerja langsung capek ya kan. Tapi kalau misalnya Mbak sini yang disuruh kerja, ya udah terlatih gitu. Nah, itu jadi walaupun pekerjaannya mungkin capek, melelahkan, tapi itu melatih otot kita gitu. Jadi itu kita semakin kuat sebenarnya. Mm-mm. Ya, iya. Fokus ke pelajarannya, jangan fokus kepada suara saya yang seksi. Biarlah suara ini menjadi satu cara agar kita itu tidak ngantuk ya. Mm-mm. Oke, buka PPT-nya. Slide yang ketiga. Jadi komponen kebugaran yang kedua itu adalah dengan keterampilan, skill related fitness, yaitu sangat bergantung pada profesi seseorang. Ya, nah jadi itu kebugaran kita, skill kita. Kita itu kalau bugar berarti ada skill. Tapi orang yang nggak bugar itu nggak punya ide, itu nggak tahu. Dia selalu meratapi nasib, aduh gimana, saya miskin, orang tua saya miskin, saya cerai, ya nggak ada skill. Tapi kalau misalnya orang yang punya skill, semangat, hidup ini masih lanjut, kan gitu ya. Hidup ini masih bisa, apa karya yang bisa saya buat? Oh iya, saya merantau saja ke negara Taiwan. Tidak apa-apa saya jadi pengasuh atau penjaga, tapi suatu saat nanti saya bisa tunjukin gitu. Nah, misalnya juga dengan mbak-mbak semuanya untuk mendaftar KPC, itu berarti kita mbak-mbak semuanya ini, semua angkatan 6 itu menunjukkan bahwa
kalian itu punya kebugaran yang maksimal gitu loh. Punya kebugaran, komponen kebugaran yaitu ya sadar gitu, sadar kalau pendidikan penting dan sadar bahwasanya ke depan itu akan ada yang kalian kerjakan lebih daripada yang kalian kerjakan di Taiwan gitu. Jadi dia punya skill gitu, profesi. Akan ada profesi yang kalian ingin raih, makanya kenapa kalian belajar gitu. Jadi seperti misalnya di sini komponen kebugaran terkait dengan keterampilan seorang atlet cabang olahraga tertentu berbeda dengan seorang ibu rumah tangga. Nah, tapi kalaupun mau jadi seorang ibu rumah tangga nggak kerja, bisa nggak dia punya skill? Bisa. Kalau ibu-ibu zaman sekarang ya, kalau misalnya dia mau, kalau misalnya baju seragam anaknya robek, itu pasti kalau dia nggak punya skill, dia ke tukang jahit gitu, keluarin uang. Tapi kalau dia punya skill, ya dia jahit sendiri, dia perbaiki sendiri baju suami atau banyak baju anaknya yang robek gitu loh. Atau nggak sedikit-sedikit buang gitu ya. Nah, jadi kenapa? Berarti kita bugar gitu. Tapi kalau kita sakit-sakit, nah loh, bisa ya? Sekarang ke slide yang keempat. Lihat slide PPT keempat. Kalau tidak bisa buka PPT, silahkan buka. Yo, apa? Iya, silahkan buka grupnya. Tadi saya udah upload PPT di sana. Health related fitness. Kondisi kebugaran seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesehatannya. Pada seorang yang mempunyai kebugaran jantung paru yang baik, ya, dijaga jantung kita, dijaga paru kita. Berbagai sistem dalam tubuhnya mampu mengambil oksigen dari udara secara optimal, mendistribusikannya ke seluruh tubuh, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan tubuh pada saat tersebut. Apa fungsi jantung? Ayo, siapa tahu? Apa fungsi jantung? Memompa darah. Bagus Fatmawati, very good. Memompa darah kemana? Ke ban. Ada bocor gitu. Iya, memompa darah ke seluruh tubuh. Apa fungsi paru? Apa fungsi paru? Iya, untuk paru-paru untuk bernafas ya, untuk pernapasan kita. Ya, adakah dari angkatan 6 merokok? Ayo, siapa yang merokok? Sekarang perempuan laki-laki nggak beda sekarang ya. Iya. Jadi tolong jangan merokok lagi. Jadi mungkin misalnya nih ya, misalnya, oh iya bagus Siti, good Siti. Nah jadi misalnya nih ya, kalau saya tidak merokok saya nggak bisa kerja, saya ini stres jadi harus merokok, saya ini ada lagi gendut, makanya saya itu selalu merokok karena kata orang itu bisa ngurusin ya, itu bukan ya, itu mustahil ya, tanya dongeng gitu ya. Yudayana merokok? Iya, jadi kalau misalnya mau
ya mungkin nggak bisa lah ya sebentar seperti itu meninggalkan rokok. Tapi kalau ada komitmen diri tidak merokok, ya, tidak mengisap narkoba, saya yakin itu tidak ada di sini, ya. Pasti bisa. Komitmen yang perlu. Iya, karena sekarang kita bilang, oh ya, begini katanya. Kalau nggak merokok, nggak laki-laki, nggak gentleman, siapa bilang? Kalau kamu punya karir, kamu bisa nanti jadi apa anggota DPRD setelah pulang dari Taiwan atau bisa jadi dosen suatu hari nanti siapa tahu ya kan? Siapa tahu ya? Ibu itu siapa itu menteri pendidikan itu kan? Tamat SMP bisa menteri perikanan loh. Bisa menteri loh. Siapa tahu ya kan? Kita ini udah nanti tamat KPC, nyambung lagi UT ya kan? Siapa tahu. Nah, jadi apakah nilai seorang pria sejati itu terletak di pada rokoknya? Oh, tidak gitu ya. Jadi suami saya tidak merokok. Dia sekarang anak S3. Iya, makanya nasehati temennya ya. Jadi dia sekarang suami saya S3. Dia tidak merokok gitu. Apakah dia tidak laki-laki gentleman? Oh, saya rasa dia baik karena semuanya ya senang sama dia gitu ya. Iya, bukan karena rokok jadi pria sejati. Jadi waktu mertua saya dinasehatin jangan merokok ya sama papa saya. Pertama nggak bisa gitu. Terus mertua ah saya merokok, nggak tahan nggak merokok. Pada suatu hari mertua saya itu kehilangan satu paru. Dan dia tidak bisa minum kopi lagi, tidak bisa merokok lagi, tidak bisa capek lagi, tidak bugar lagi. Mungkin hari ini merokoknya misalnya 3 batang, mungkin 2 batang 1 batang dikurangi, 1 batang besoknya, ya kan? Begitu, ya. Heeh. Jadi mudah-mudahan yang tadi komitmen diingat komitmennya, oke? Oke. Nah, jadi kondisi kebugaran seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesehatannya. Pada seseorang yang mempunyai kebugaran jantung paru yang baik, berbagai sistem dalam tubuhnya mampu mengambil oksigen dari udara secara optimal, mendistribusikannya ke seluruh tubuh, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan tubuh pada saat tersebut. Oksigen diambil dari udara oleh paru-paru, selanjutnya jantung dan pembuluh darah mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Salah satu tanda kebugaran jantung paru yang baik adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan jasmani dalam jangka waktu yang lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, serta kemampuan untuk segera pulih setelah melakukan suatu kegiatan jasmani. Kebugaran otot terdiri dari kekuatan otot dan daya tahan otot. Kemampuan otot mendukung kegiatan jasmani. Ditentukan oleh efisiensi pengaturan oleh sistem saraf serta mekanisme seluler yang bekerja di dalam otot. Oke, jadi kalau mau bahas ini, mungkin kita akan bahasnya kembali karena waktu sudah habis. Saya mau kita kelas lagi. Mengganti Miss apa ya? Miss pertama kalian. Pas nggak datang kemarin ya. Gimana?
Ya, karena kita mau lanjutkan ini lagi, karena kita cuma 45 menit, jadi kita mau lanjutkannya. Kalau dari Miss bisanya coba kalau hari apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu jam 9 bisa nggak kalian? Hari Sabtu minggu depan kalian ngapain tuh? Lihat dulu jadwalnya, mana tahu ada ini. Biasanya yang kosong itu minggu malam apa ya? Oh, gitu ya. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Kalau begitu, kita lanjut ke grup ya, tentang ini. Selamat malam semua. Terima kasih semuanya. Jangan lupa olahraga ya.